Halo, selamat datang di praktikum pemisahan kimia. Dengan saya, Wardatus Salihah, dan rekan saya, Muhammad Akbari Numarsasi. Kali ini kita akan melakukan percobaan 2A, ekstraksi pelarut. Pada kali ini, kita akan melakukan praktikum pemisahan kimia percobaan 2A yang berjudul ekstraksi pelarut, distribusi asam etanoat di antara dietil eter dan air. Adapun tujuannya, yang pertama, menentukan koefisien distribusi dari asam etanoat di antara dietil eter dan air. Yang kedua, membandingkan koefisien distribusi dari asam etanoat yang mempunyai konsentrasi berbeda. Ekstraksi adalah metode pemisahan yang melibatkan proses pemindahan satu atau lebih solut dari satu fasa ke fasa lain dan didasarkan pada prinsip kelarutan. Jika kedua fasa tersebut adalah zat cair atau pelarut yang tidak saling bercampur, maka disebut ekstraksi cair-cair. Jika suatu larutan yang mengandung solut yang terlarut dalam pelarut pertama dikocok dengan pelarut yang kedua yang tidak bercampur dengan pelarut pertama, tetapi solut dapat larut dalam pelarut kedua pula, akan ditemukan bahwa solut terdistribusi di antara dua pelarut tersebut dalam perbandingan konsentrasi yang karakteristik. Perbandingan tersebut konstan pada temperatur dan tekanan tertentu dan dikenal sebagai konstanta kesetimbangan atau koefisien partisi. Dalam ekstraksi cair-cair, biasanya air digunakan sebagai pelarut polar. Pelarut lainnya adalah pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Pelarut organik yang digunakan harus memiliki titik didih jauh lebih rendah daripada senyawa terekstraksi, tidak mahal dan tidak bersifat racun. Dalam percobaan ini akan dilakukan penentuan konstanta kesetimbangan untuk distribusi asam etanoat antara dua pelarut yang saling tidak campur, yaitu dietil eter dan air, menggunakan titrasi asam basa. Adapun alat bahan yang digunakan, alat corong pisah 100 ml, pipet volume 10 ml, Erlenmeyer 250 ml, buret, gelas kimia 100 ml, gelas ukur 50 ml, statif dan klem, ring, bola hisap, dan aluminium foil. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, larutan NaOH 0,1 molar, aquades, larutan dietil eter, larutan asam etanoat 0,5 molar, dan 0,125 molar, indikator PP dan vaselin. Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan pada percobaan 2A ini. Yang pertama, dengan menggunakan gelas ukur, tambahkan secara teliti 25 ml larutan asam etanoat 0,5 mol per liter. Berikut adalah prosedur percobaan yang harus dilakukan. Yang pertama, dengan menggunakan gelas ukur, tambahkan secara teliti 25 ml larutan asam etanoat 0,5 mol per liter dan 25 ml dietil eter ke dalam corong pisah 100 ml. Kocok corong pisah minimal 20 menit. Adapun yang harus diingat di sini yaitu jangan lupa untuk mengurangi tekanan dalam corong pisah setelah pengocokan dengan cara membuka keran, di mana posisi saat membuka keran yaitu corong pisah sedikit menghadap ke atas
supaya campuran yang ada di dalam tidak tumpah. Didiamkan sebentar hingga terbentuk dua lapisan. Terbentuk dua lapisan, yaitu yang atas adalah lapisan organik atau ether dan yang bawah adalah lapisan air. Selanjutnya, keluarkan lapisan bawah atau fasa air ke dalam Erlenmeyer. Perlu diperhatikan untuk mengeluarkan lapisan bawahnya itu perlu dibuka tutup dari corong pisahnya. Pastikan bahwa tidak ada ether yang ikut terbawa oleh fasa air. Pada saat pemisahan, pastikan bahwa tidak ada ether yang ikut terbawa oleh air. Kemudian, fasa organik atau ether tetap di dalam corong pisahnya. Selanjutnya, dikeluarkan juga lapisan organik atau ether ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, pipet 10 ml pada tiap fasanya, yaitu pada fasa air dan fasa organik. Pengambilan larutan 10 ml dari fasa air. Berikut adalah pengambilan dari fasa organik atau ethernya. Perlu diketahui, pada fasa organik perlu ditutup dengan aluminium foil supaya diethernya tidak menguap. Kemudian, tambahkan 4 tetes indikator PP pada masing-masing fasa. Berikutnya, titrasi kedua larutan dengan 0,1 mol per liter larutan NaOH hingga warna merah muda permanen. Untuk titrasi pada fasa organik juga perlu dilakukan penutupan dengan aluminium foil. Hasil titrasi dari kedua fasa yang sudah dilakukan. Ulangi titrasi
fermentasi dengan 10 ml alkohol yang tersisa.